Bab 91. Anak Sing-Sing. Xiao Ruofei bahkan lebih bingung dan berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya di sini untuk menemui Profesor Tian. Kemudian, Xiao Ruofei juga sadar. Dia tersenyum dan berkata, kamu sedang menunggu seseorang, kan? Mulut Luyu bergerak-gerak dan memutar matanya ke arah Xiao Ruofei. Apa yang kudapat denganmu? Xiao Ruofei berpikir, gadis ini benar-benar pemarah. Tapi menurutku aku tidak memprovokasi dia, jadi mengapa dia terlihat begitu getir dan penuh kebencian saat melihatku? Saat ini, suara Profesor Tian terdengar dari dalam. Apakah itu Xia kecil? Cepat masuk. Kamu, apa yang kamu lakukan di depan pintu? Cepat biarkan Xia kecil masuk. Luyu berbaur pelan dan menyingkir dengan enggan. Tentu saja, Xiao Ruofei tidak akan berdebat dengan seorang gadis kecil. Dia tersenyum ramah padanya, meraih keranjang sayur, dan berjalan ke halaman. Profesor Tian yang berambut putih dan bersemangat tersenyum ketika dia keluar dan berkata, Xia kecil, mengapa kamu membawa begitu banyak barang lagi? Bukankah aku sudah bertekad untuk tidak mengambil apapun dari sini terakhir kali? Sayuran yang kami tanam dan ikan yang kami pelihara tidak bernilai banyak. Xiao Ruofei tersenyum dan bertanya dengan cemas, Profesor Tian, bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini? Bagus sekali. Profesor Tian berkata dengan gembira, setelah meminum obat Tiongkok yang Anda berikan kepada saya, beberapa penyakit ringan saya telah hilang. Saya merasa 10 tahun lebih muda. Xiao Ruofei melihat bahwa Profesor Tian memang dalam kondisi mental yang baik. Wajahnya bersinar dan dia berjalan dengan hembusan angin. Sepertinya dia baru saja melewati gerbang neraka belum lama ini. Dia bahagia untuknya. Profesor Tian menarik Xiao Ruofei untuk duduk di meja antik di sudut ruang tamu. Dia mengeluarkan daun tehnya yang berharga dan membuatkan teh kungfu untuknya. Saat dia menuangkan daun teh ke dalam teko tanah liat ungu, dia berkata sambil tersenyum, Xia kecil, tinggallah untuk makan siang hari ini. Putri bungsu dan menantu laki-laki saya saja baru kembali dari Hong Kong. Sebentar lagi, Wilan akan datang setelah bekerja. Xiao Ruofei melirik ke arah Luyu, yang berada di sofa ruang tamu dan mengganti saluran dengan remote control karena bosan. Dia secara kasar tahu siapa yang dia tunggu. Profesor Tian, saya tidak akan mengganggu reuni keluarga Anda, kata Xiao Ruofei. Apa yang kamu katakan? Profesor Tian berpura-pura marah dan berkata, Anda datang mengunjungi saya, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi tanpa makan? Selain itu, putri bungsu saya juga mengetahui apa yang terjadi terakhir kali. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Mendengar ini, Xiao Ruofei hanya setuju dengan senyum pahit. Profesor Tian sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, mungkin karena dia sudah lama tidak bertemu dengan putri bungsunya. Dia sedang membuat teh dan berbicara tentang putri bungsunya dengan Xiao Ruofei. Putri bungsu Profesor Tian, Tian Huixin, berusia 35 tahun. Suaminya, M.A. Ziming, adalah putra tunggal orang terkaya Hong Kong, M.A. Siong. Tian Huixin bisa dianggap menikah dengan keluarga kaya. Namun, dia dan M.A. Ziming adalah teman sekelas ketika mereka belajar di Amerika Serikat. Keduanya jatuh cinta dan menikah di Amerika Serikat. M.A. Siong semakin maju dalam usianya. M.A. Ziming mewarisi bisnis ayahnya dan secara bertahap mengambil kendali bisnis keluarga. Sebaliknya, Tian Huixin tidak pergi bekerja sejak dia hamil. Dia telah menjalani kehidupan menghidupi suami dan membesarkan anaknya di Hong Kong selama bertahun-tahun. Mereka berdua tiba sebentar sebelum bel pintu berbunyi lagi. Luyu menyeringai dan melompat dari sofa. Dia berlari keluar untuk membuka pintu. Segera setelah itu, Xiao Ruofei mendengar suara terkejut Luyu. Bibi kecil. Paman kecil. Kalian di sini. Huan. Kakak sangat merindukanmu. Ayo, biarkan kakak memelukmu. Xiao Ruofei dan Profesor Tian juga berdiri dan berjalan keluar. Sebelum mereka sampai di pintu, Luyu dan yang lainnya sudah masuk. Seorang wanita muda menawan sedang berjalan di depan dengan seorang gadis kecil lucu berusia sekitar 4 atau 5 tahun dalam pelukannya. Di belakangnya ada seorang pria paruh baya berpakaian bagus yang berusia sekitar 36 atau 37 tahun. Ketika mereka berdua melihat Profesor Tian, mereka berteriak serempak, Ayah! Profesor Tian juga sedikit bersemangat. Dia mengangguk dan berkata, Ziming, Huixin, cepat masuk ke dalam. Perjalanannya pasti sulit, bukan?
Untungnya, Hong Kong tidak jauh dari sini. Ma Ziming menjawab dengan ekspresi hormat. Profesor Tian kemudian mengalihkan perhatian ke gadis kecil di pelukan Tian Huixin. Dengan ekspresi penuh kasih, dia berkata, Huan Huan. Tian Huixin dengan lembut menampar Huan Huan dan berkata, panggil aku kakek dengan senang hati. Huan Huan tidak bereaksi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Profesor Tian, matanya kusam dan lesu saat dia menatap atasan kecil di tangannya. Masih belum ada perbaikan? Ekspresi Profesor Tian menjadi gelap. Mata Tian Huixin memerah. Ma Ziming melihat suasananya agak berat dan ingin mengganti topik. Pada saat ini, dia melihat Xia Ruofei berdiri di samping Profesor Tian dan dengan cepat bertanya, Ayah, ini. Oh. Profesor Tian tertawa. Aku lupa memperkenalkanmu. Ziming, Huixin, inilah orang yang menyelamatkan hidup Xia kecil. Xiao Xia. Ini putriku Tian Huixin dan menantu laki-lakiku Ma Ziming. Jadi, kamu adalah Xia Sheng. Sikap Ma Ziming menjadi lebih antusias. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin dengan aksen Hong Kong yang kental. Saya mendengar tentang apa yang terjadi terakhir kali. Terima kasih banyak. Tian Huixin juga menunjukkan ekspresi terima kasihnya dan berkata, terima kasih, Xia. Xia Ruofei tersenyum. Miss Tian, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya sudah memberitahu Profesor Tian dan Wali Kota Tian sebelumnya. Sebenarnya bukan apa-apa. Saat ini, Profesor Tian berkata, masuk dan duduk. Jangan berdiri di sana dan ngobrol, sekelompok orang tiba di ruang tamu dan mengambil tempat duduk mereka. Huan Huan juga turun dari pelukan Tian Huixin. Dia berjingkat ke sudut ruang tamu dan memainkan bagian di atasnya. Setiap kali bagian atas mulai berputar, dia akan sangat fokus dan menatapnya tanpa berkedip. Luyu berlari dan ingin bermain di atasnya, tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Huan Huan bahkan tidak melihat ke arah Luyu. Xia Ruofei juga menyadari ada yang tidak beres dengan gadis kecil ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia memasuki ruangan dan tidak mengirimkan rangsangan eksternal apapun. Namun, ini harus menjadi privasi Ma Ziming dan istrinya, jadi Xia Ruofei tidak bertanya. Dia bisa melihat kekhawatiran mendalam di mata Ma Ziming dan Tian Huixin, dan dia tahu bahwa masalah Huan Huan tidaklah kecil. Jika tidak, dengan sumber keuangan Ma Ziming, bagaimana mungkin dia tidak mampu menyelesaikan masalah putrinya yang berharga? Setelah gasing berhenti, Huan Huan mengambilnya dengan kikuk dan mencoba memutarnya lagi. Namun, dia gagal setelah beberapa kali mencoba. Huan Huan, aku akan tiba. Lu kamu berkata. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gasing dari tangan Huan Huan. Sebelum Luyu dapat memutar gasingnya, kepala Huan Huan membentur perut Luyu tanpa peringatan apapun. Luyu tertangkap basah dan terjatuh ke lantai. Dia meringis kesakitan, lalu, Huan Huan berteriak histeris. Tian Huixin dengan cepat berlari mendekat dan menghibur Huan Huan dalam pelukannya. Profesor Tian mendekat dan membantu Luyu berdiri. Bahkan dalam pelukan ibunya, Huan Huan masih berteriak keras. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Xia, aku minta maaf karena membuatmu malu. Ma Ziming menghela nafas. Ketika Xia Ruofei melihat air mata di mata Tian Huixin, dia merasa kasihan padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan. Kalau begitu boleh saya bertanya, Huan Huan? Ma Ziming melirik istri dan putrinya yang tidak jauh dari situ dan berkata dengan wajah sedih, sejujurnya, Huan Huan adalah anak Xing Xing. Bab 92. Welas asih. Anak Xing Xing. Xia Ruofei kembali dengan bingung karena dia tidak mengerti. Profesor Tian menghela nafas dan berkata, itu autisme. Kami menyebutnya autisme di Tiongkok. Ini adalah penyakit sistem saraf bawaan. Anak-anak ini hidup di dunianya sendiri. Mereka umumnya mempunyai kendala bahasa dan sosial yang serius. Kakek, kenapa kakek banyak bicara? Luyu mengeluh dengan suara rendah. Xia bukan orang luar, kata Profesor Tian acuh tak acuh. Apa yang perlu disembunyikan? Ya. Tidak ada yang tidak bisa saya katakan, kata Ma Ziming cepat. Terlihat ia masih sangat menghormati ayah mertuanya tersebut. Xia Ruofei berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu privasi Anda. Hanya saja Huan Huan sangat lucu, dan tampil,
Tian Huixin memeluk Huan Huan dan berkata sambil tersenyum pahit, anak autis terlihat sama dengan anak biasa. Faktanya, banyak anak bintang yang terlihat lebih manis daripada anak-anak biasa. Xia Ruofei memandang Huan Huan, yang benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, dan bertanya, penyakit ini apakah sangat sulit untuk diobati? Tian Huixin menghela nafas. Ya. Saat ini, belum ada obat di dunia yang dapat mengobati autisme. Apa yang bisa dilakukan adalah membantu anak menguasai keterampilan bertahan hidup dan sosial sebanyak mungkin melalui pelatihan integrasi persepsi dan beberapa koreksi tambahan lainnya. Namun, kondisi Huan Huan agak serius. Meskipun kami telah menyewa seorang mentor khusus yang terkemuka, dia masih belum dapat berbicara. Pada titik ini, Tian Huixin sedikit tercekat. Dia dengan lembut mencium wajah Huan Huan yang berwarna merah jambu dan giok dan berkata dengan mata merah. Harapan terbesarku adalah mendengar Huan Huan memanggilku, Ibu, secara langsung saat aku masih hidup. Sekalipun hanya sekali, aku baik-baik saja dengan itu. Setelah mengatakan ini, Tian Huixin tidak bisa menahan tangisnya. Huan Huan, sebaliknya, sama sekali tidak menyadari kesedihan ibu. Dia masih menatap atasan kecil di tangannya, dan dia gemetar dari waktu ke waktu, yang merupakan tanda keduniawian yang serius dalam indranya. Ma Ziming berjalan mendekat dan dengan lembut merangkul bahu istrinya, menghiburnya dengan suara rendah. Luyu menatap Xia Ruofei dengan tidak senang dan berkata, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Kamu membuat bibiku menangis, kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Profesor Tian mengerutkan kening dan berteriak. Dia. Luyu berkata dengan marah, masalah Huan Huan adalah masalah yang menyakitkan bagi bibi. Anggota keluarga kami tidak mau berinisiatif menyebutkannya, tapi dia terus menanyakan ini dan itu. Bukankah dia mengoleskan garam ke luka bibi? Kamu harus berhenti bicara. Profesor Tian menyoroti Luyu dan berkata. Kamu, jangan apa-apa. Ma Ziming dengan cepat berkata. Xia Sheng hanya bertanya karena dia menolak Huan Huan. Melihat semua anggota keluarga membela Xia Ruofei, Luyu masuk dan duduk di sofa dengan kesal. Dia sangat marah sehingga dia berhenti berbicara. Tian Huixin menyeka air matanya dan berkata kepada Xia Ruofei, Tuan. Xia, aku minta maaf karena telah mempermalukan diriku sendiri. Xia Ruofei juga berkata dengan canggung, Nyonya. Tian, aku benar-benar tidak bermaksud mencampuri privasimu. Sebenarnya, alasan mengapa saya ingin tahu lebih banyak adalah karena saya telah mempelajari beberapa resep kuno, salah satunya cukup efektif untuk penyakit sistem saraf. Jadi, saya ingin memastikan kondisi autisme spesifik dan melihat apakah saya dapat membantu Anda. Tian Huixin hanya tersenyum tipis dan berkata, Tuan. Xia, aku menghargai kebaikanmu. Kami bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak ahli saraf terkenal yang telah kami temui di Huan Huan selama beberapa tahun terakhir. Kami juga telah menemui banyak dokter pengobatan Tiongkok, tapi, mendengar ini, Profesor Tian terbatuk beberapa kali. Tian Huixin tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya agak tidak pantas, jadi dia berkata dengan sedikit canggung, Mr. Xia, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud membencimu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Sebenarnya aku sendiri tidak percaya diri. Lagi pula, resep itu belum diuji pada pasien autis. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memiliki metode kuno apapun. Dia hanya merasakan sedikit simpati pada gadis Huan Huan ketika dia melihat bahwa dia adalah kecil yang lucu, tapi dia hidup di dunianya sendiri dan tidak peduli dengan reaksi dunia luar. Karena masalah perkembangan sistem saraf, dia merasa kelopak bunga aneh itu mungkin bisa membantu kondisinya, jadi dia berinisiatif untuk menyebutkannya. Jika Tian Huixin tidak ingin meminta untuk merawatnya, dia tentu tidak akan terburu-buru melakukan ini. Profesor Tian tergerak oleh kata-kata Xia Ruofei dan dengan cepat bertanya, Xiao Xia, apakah orang yang sama mengajarimu resep kuno yang kamu sebutkan dan resep yang mengobati penyakitku serta meremajakan tubuhku terakhir kali? Xia Ruofei tersenyum tipis. Ya, semuanya tercatat dalam buku medis tidak lengkap yang ditinggalkan oleh dokter Tiongkok tua itu untuk saya. Tapi saya belum pernah mencoba mengobati orang autis. Setelah Profesor Tian menerima konfirmasi, dia berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, patut dicoba. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Tian Huixin dan Ma Ziming dan berkata, Huixin, Ziming,
Resep Xia kecil sangat ajaib. Terakhir kali saya terkena serangan jantung, itu sangat berbahaya, dan pengobatan Tiongkok Xiao Xialah yang menyelamatkan hidup saya. Dokter mengatakan jika saya tidak meminum obat yang tepat pada tahap awal, saya tidak akan sampai ke rumah sakit. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, obat Tiongkok yang diresepkan Xiao Xia untuk saya juga sangat efektif. Kaki saya yang menderita flu selama beberapa dekade telah sembuh total. Tian Huixin dan Ma Ziming saling berpandangan. Keduanya tergerak oleh kata-kata Profesor Tian. Namun, Tian Huixin baru saja menolak niat baik Xia Ruofei, jadi dia sedikit malu untuk berbicara lagi. Xia Ruofei memandang pasangan itu dan tersenyum. MR banyak. Tian, saya sangat bersedia mencoba membantu Huan. Efek samping pengobatan Tiongkok sangat kecil. Kalaupun tidak ada efeknya, anak akan baik-baik saja. Ma Ziming akhirnya mengambil keputusan dan berkata, Tuan Xia, aku akan merepotkanmu untuk merawat putriku. Entah itu efektif atau tidak, kami akan tetap mengucapkan terima kasih yang setimpal. Lu Yu, yang sedang merajuk, mau tidak mau berdiri dan berkata, Paman kecil, apakah serius kamu? Apakah Anda benar-benar yakin dia bisa menyembuhkan autisme? Lihatlah usianya, apakah dia terlihat memiliki keterampilan medis yang hebat? Dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam merawat orang autis. Yo, tutup mulut. Wajah Profesor Tian menjadi gelap saat dia menegur. Hal ini semakin keterlaluan. Xiao Xia mempunyai niat yang baik, dan dia menginginkanku. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kakek. Lu Youjiao berkata, kita harus percaya pada sains, dapatkah sains menyembuhkan infark miokard akut yang diderita kakekmu? Bisakah sains memulihkan tubuh saya dengan baik dalam waktu singkat? Sains itu sendiri adalah sejenis tahayul. Profesor Tian berkata terus terang, pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok sangat luas dan mendalam. Siapa yang berani menampar dada dan mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak dapat menyembuhkan autisme? Melihat ini, Lu Yu menenangkan kepalanya tanpa daya. Menurutnya, kakeknya pasti telah disihir oleh Xia Ruofei untuk mempercayainya tanpa syarat. Profesor Tian menatap Lu Yu lagi sebelum menoleh ke Xia Ruofei dan berkata, Xia, ini semua salahku karena tidak mengajarimu dengan baik. Itu sebabnya dia sangat sombong. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Xia Ruofei tertawa dan berkata, dia tidak akan melakukannya. Dia sebenarnya melakukan ini demi kebaikan Huan sendiri. Titik awal setiap orang adalah sama. Lukamu mencibir. Jelas sekali gadis ini tidak menghargai kebaikan Xia Ruofei. Namun, Xia Ruofei tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan pergi ke apotek untuk membeli semua ramuan yang saya perlukan, lalu kembali lagi untuk merebus obatnya. Oke. Aku serahkan padamu, Xiao Xia, kata Tian Huixin cepat. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, Lu Yu juga segera mengikuti. Kamu, apa yang kamu lakukan? Profesor Tian berteriak, Huan. Lu Yu berkata sambil menoleh, saya membeli obat untuk Huan. Aku harus mengikutinya. Mari kita lihat apakah dia punya trik apapun, omong kosong, kamu tidak kembali? Profesor Tian sangat marah. Namun Xia Ruofei sepertinya tidak keberatan. Dia berbalik dan berkata, Profesor Tian, tidak apa-apa. Karena Lu Yu ingin mengikuti, biarkan dia mengikuti. Ini. Profesor Tian dukungan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lu Yu. Xia Ruofei berkata pada Lu Yu, kalau begitu ayo pergi. Saya akan mencoba untuk sampai ke sana sesegera mungkin. Lu Yu membuka perlahan dan mengabaikan Xia Ruofei. Dia mengikuti Xia Ruofei keluar dari pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin. Xia Ruofei mengemudikan truk pick-up bersama putri sekretaris, Lu Yu, dan menuju ke klinik pengobatan Tiongkok terdekat. Bab 93. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Truk pickup melaju melewati kampus. Kedua orang di dalam mobil itu tidak berbicara, dan suasananya sangat aneh. Xia Ruofei melirik Lu Yu dari sudut matanya. Dia duduk di kursi penumpang depan, sabuk pengaman melingkari dadanya, menggambarkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Garis wajahnya sangat halus.
Matahari musim dingin bersinar melalui jendela mobil, dan wajahnya tampak tertutup cahaya redup. Namun, Xiao Fei tidak merasakan aura masa muda yang menekan. Sebaliknya, dia merasa suhu di dalam mobil turun karena kehadiran Lu Yu. Tidak peduli seberapa bagus tampangnya, tidak akan menyenangkan jika wajahnya cemberut. Kebencian gadis ini terhadapnya agak dalam. Apa sebenarnya yang dia lakukan hingga membuatnya tidak bahagia? Hati Xiao Fei dipenuhi tanda tanya. Ketika mobil melewati gedung utama sekolah teknik sipil, Xiao Fei menginjak rem dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia berjalan langsung ke dalam gedung. Kamu tidak bereaksi sejenak. Baru setelah Xiao Fei keluar dari mobil, dia segera menjulurkan kepalanya dan berteriak, "Hei! Kemana kamu pergi?" Xiao Fei berkata tanpa menoleh, "Saya punya 3 kebutuhan mendesak. Aku akan masuk ke kamar mandi. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami?" Wajah Lu Yu memanas. Dia meludah dan berkata, "Bah." Vulgar, dia melihat Xiao Fei sudah masuk ke gedung sekolah dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang matras kursi penumpang depan dan berpikir, orang macam apa ini? Kenapa dia pergi ke kamar mandi saat ini dan bukannya di rumah? Apakah dia merencanakan sesuatu yang tidak baik? Lu Yu berniat masuk dan melihat apa yang sedang dilakukan Xiao Fei. Namun, dia tetap pemalu. Jika Xiao Fei benar-benar pergi ke toilet, bukankah dia akan mendapat masalah besar? Sehingga pada akhirnya ia tidak mempraktikannya dan hanya bisa merajuk di kursi penumpang depan. Waktu tunggu selalu berlalu sangat lambat. Setelah beberapa menit, Xiao Fei masih belum muncul. Lu Yu mengertakkan gigi karena kebencian. Tepat ketika dia mengira Xiao Fei telah jatuh ke toilet, Xiao Fei akhirnya muncul di pintu masuk gedung pengajaran. Ketika Lu Yu melihat Xiao Fei berjalan dengan tidak tergesa-gesa, dia sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya dan mengejek, "Kamu sudah lama pergi. Jangan bilang kamu membersihkan toilet untuk Fakultas Teknik Sipil." Xiao Fei memiliki senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. "Saya minta maaf. Saya masuk angin kemarin dan sakit perut. Maaf membuatmu menunggu." Lu Yu mendengus dengan wajah dingin dan mengabaikan Xiao Fei. Xiao Fei terkekeh dan tidak terlalu memikirkannya. Dia menyalakan mobil dan pergi keluar sekolah. Tentu saja, dia tidak benar-benar pergi ke toilet sekarang. Dia hanya pergi mencari tempat yang tenang di gedung pengajaran untuk memanggil gulungan petaroh dan mengeluarkan sebuah petak kecil, datar, pot anggur stainless steel dari tempatnya. Itu diisi dengan larutan kelopak bunga yang telah disiapkan Xiao Fei sebelumnya. Jumlah kelopak bunga dalam larutan adalah sekitar sepertiga dari total. Kemudian, ia menggunakan ponselnya untuk mencari beberapa formula pengobatan Tiongkok untuk menyusui anak autis. Dia ingat betul salah satu formula yang memiliki khasiat obat lebih ringan dan terutama untuk perawatan. Butuh banyak waktu untuk mencari informasi karena Xiao Fei harus melakukan perbandingan untuk memastikan keakuratan dan keamanan resep. Pada saat yang sama, ia harus mengingat bahan, jumlah, dosis, dan informasi lainnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fei dengan sengaja keluar dari gedung pengajaran tanpa tergesa-gesa. Setelah membuang begitu banyak waktu, Lu Yu secara alami menjadi tidak sabar. Untungnya, dalam perjalanan ke apotek, Xiao Fei tidak menimbulkan masalah lagi. Kalau tidak, Lu Yu akan benar-benar gila. Ada apotek di Aula Tongseng dekat Universitas Sanshan. Xiao Fei berjalan menuju apotek setelah memarkir mobil. Lu Yu secara alami mengikutinya dengan cepat. Jelas sekali bahwa dia sedang memantau Xiao Fei. Xiao Fei tidak keberatan dan memberitahu penjaga toko serangkaian ramuan, seperti Foxglove, Poria Kokos, Mandrill, Chinese Magnolia, DLL. Semuanya adalah ramuan obat Tiongkok yang umum. Dia bahkan meminta pemilik toko untuk memisahkan dan mengemas ramuan tersebut. Saat asisten toko pergi menyiapkan bahan obat, sebuah suara yang menyenangkan terdengar, "Yo yo." Lu Yu menoleh dan tersenyum bahagia. Dia berseru, "Yue Yue. Apa yang kamu lakukan di sini?" Gadis bernama Yue Yue itu mengenakan jaket pendek berwarna putih dan celana jeans biru. Dia tinggi dan langsing. Dia memiliki wajah oval yang standar dan indah, serta sepasang mata yang besar dan berair.
Yue Wei tersipu dan berkata dengan suara rendah, perutku sakit. Jadi aku di sini untuk meresepkan obat Tiongkok, ini adalah masalah seorang gadis. Dia melihat Luyu bersama seorang pria muda dan tentu saja malu untuk mengatakannya terlalu jelas. Setelah dia selesai berbicara, Yue Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Xia Ruofei dengan wajah merah. Tidak masalah jika dia tidak melihat, tapi dengan satu pandangan, mulut Yue Wei sedikit terbuka. Wajahnya secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei mau tidak mau merasa tidak nyaman ditatap oleh seorang wanita cantik. Lukamu semakin bingung. Saat dia hendak menanyakan situasinya, Yue Wei sudah berjalan langsung ke Xia Ruofei. Kakak laki-laki. Dia berteriak karena terkejut. Akhirnya aku menemukanmu. Xia Ruofei terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku punya saudara perempuan yang sudah lama hilang di luar? Ekspresi Xia Ruofei terlihat di mata Yuyu. Dia bertanya, kakak, apakah kamu tidak ingat aku? Luyu memandang Xia Ruofei dan bertanya pada Yue Wei dengan sedikit cemberut, Yue Wei, apa yang terjadi? Apakah orang ini menipu perasaanmu? Jangan takut, katakan padaku. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Hai. Luyu, jangan bicara omong kosong. Xia Ruofei dengan cepat berkata, saya bahkan tidak mengenal wanita ini. Yue Wei juga tersipu dan berkata, kamu, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Dia kemudian menatap Xia Ruofei dengan mata besarnya dan berkata, kakak, kamu benar-benar tidak ingat? Lebih dari 2 bulan yang lalu, di kota kumuh di sebelah alun-alun Sanshan, Xia Ruofei tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, hei, itu kamu. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar tidak akan mengingatnya. Ngomong-ngomong, apakah kakimu baik-baik saja? Ternyata Yue Wei ini adalah gadis yang diselamatkan Xia Ruofei di gang kota kumuh. Karena cedera itulah Xia Ruoxin terbang kembali ke rumah kontrakan untuk mencari kotak P3K. Darah dari lukanya menetes ke gulungan petaroh dan secara tidak sengaja membuka ruang petaroh. Yue Wei berkata dengan gembira, kakak, kamu akhirnya ingat. Kakiku baik-baik saja. Terima kasih untuk hari itu, Luyu berkata dengan ekspresi bingung, apa yang kalian berdua bicarakan? Yue Wei dengan senang hati meraih tangan Luyu dan berkata, Yo, bukankah aku sudah memberitahumu tentang saat aku bertemu dengan beberapa hooligan di kota kumuh di sebelah alun-alun 3 gunung? Kakak laki-laki inilah yang membantuku menghajar hooligan itu. Untuk menyelamatkanku, dia bahkan memotong lengannya dengan belati. Bab 94. Menyeduh obat. Mustahil? Apakah memang ada kebetulan seperti itu? Apakah kamu yakin kamu tidak salah orang? Kamu bertanya dengan tidak percaya. Yue Wei memandang Luyu dengan sedih dan berkata, kamu, apakah kamu benar-benar mengira aku masih anak-anak? Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan? Kemudian, Yue Wei melihat ke arah Xia Ruofei dan bertanya, kakak, apa yang terjadi dengan luka di lenganmu? Apa kamu baik-baik saja? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya sudah pulih sejak lama. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memanggilku kakak. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Xia Ruofei. Kakak Xia. Yue Wei berkata dengan gembira, namaku Jiang Yu. Aku adalah sahabat dan teman sekamar Youyo di universitas. Ngomong-ngomong, kita tidak dekat. Xia Ruofei dan Luyu berkata serempak. Jiang Yu melihat pemahaman diam-diam di antara mereka berdua dan senyuman muncul di matanya. Luyu langsung berteriak, Yue, ada apa dengan ekspresi itu? Aku benar-benar tidak mengenalnya sama sekali, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah itu, Luyu menarik Jiang Yu dan berbisik ke pendengarannya, juga, bahkan jika dia menyelamatkanmu, jangan mencoba membalasnya dengan tubuhmu. Menurutku orang ini sama sekali bukan orang baik. Berhati-hatilah agar tidak menimbulkan kerugian. Wajah Jiang Yu langsung memerah dan dia berkata dengan malu, kamu, apa yang kamu bicarakan? Tubuh apa? Aku akan mencakarmu jika kamu mengatakan hal lain. Meskipun keduanya berbicara dengan lembut, Xia Ruofei telah menyerap begitu banyak kelopak bunga aneh sehingga pendengarannya jauh melebihi orang biasa. Dia mendengar kata setiap percakapan mereka dan merasa sangat malu. Untungnya, asisten toko telah menyiapkan semua ramuan obat yang dibutuhkan Xia Ruofei dan mengemasnya sesuai permintaan Xia Ruofei.
Xia Wofei menggerakkan untuk membayar dan membeli kantong vakum tertutup yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan Tiongkok yang diseduh. Jiang Yu, katanya kepada Jiang Yu, ada sesuatu yang mendesak yang harus aku urus. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membawa ramuan obat Tiongkok yang dibungkus dan berkata kepada Lu Yu, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Lu kamu bertanya tanpa sadar. Xia Ruofei tertawa. Saya sudah membeli obatnya. Tentu saja, saya akan kembali. Lu Yu terdiam sejenak sebelum dia berkata. Seluruh proses pembelian obatnya sangat sederhana, tampaknya sedikit berbeda dari apa yang Lu Yu bayangkan. Xia Ruofei tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu dia ramuan apa yang dia butuhkan dan segera pergi setelah berbelanja. Dapat dikatakan bahwa selain bertemu Jiang Yu secara kebetulan, tidak ada kelainan pada dirinya. Saat ini, Xia Ruofei hampir sampai di pintu masuk toko. Lu kamu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia memberitahu Jiang Yu dan buru-buru mengejarnya. Jiang Yu juga mengejarnya dan bertanya, Saudara Xia, kapan kamu ada waktu luang? Saya ingin mentraktir Anda makan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Xia Ruofei meletakkan tanaman herbal di kursi belakang truk pick-up dan membuka pintu ke kursi pengemudi. Dia kemudian menoleh ke arah Jiang Yu dan tersenyum, terakhir kali hanya masalah kecil, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saat ini, Lu Yu sudah masuk ke dalam ponsel. Xia Ruofei menyalakan mobil dan melambai ke arah Jiang Yu sambil tersenyum sebelum menginjak pedal gas dan menjauh dari pintu masuk apotek. Jiang Yu berteriak dari belakang, hei! Kakak Xia, tolong berikan nomor teleponmu, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mobil itu sudah pergi. Jiang Yu akhirnya berhasil menemukan Xia Ruofei, tetapi dia melarikan diri bahkan tanpa memberikan nomor teleponnya. Tentu saja, suasana hatinya sedang buruk. Namun, dia segera tersenyum cerah dan ragu-ragu pada dirinya sendiri, setidaknya aku tahu namamu. Selain itu, Anda harus mengetahui nomor telepon Anda. Aku akan bertanya nanti. Jiang Yu melihat ke arah truk pickup yang melaju semakin jauh dan tersenyum. Dia kemudian berbalik dan kembali ke apotek untuk membeli obat. Di dalam truk pickup, Xia Ruofei mengemudi tanpa gangguan apapun. Namun, ketika Lu Yu menoleh untuk ketiga kalinya, dia akhirnya bertanya, Nona Lu, menurutku tidak ada bunga di wajahku, bukan? Atau apakah kamu akhirnya menemukan sisi tampanku? Lu Yu memapar dan berkata dengan nada meremehkan, Ceka. Anda sedang melamun. Aku hanya ingin melihat betapa berbedanya prajurit yang berbicara Yue selama 2 bulan ini. Lalu, Lu Yu berkata dengan curiga, kataku. Jangan bilang kamu bernafsu pada kecantikan Yue dan dengan sengaja menemukan seseorang untuk menampilkan pertunjukan pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan pertanyaan bodoh seperti itu. Gadis ini benar-benar penuh kebencian terhadapnya, dia tidak tahu apakah itu karena 8 karakter yang saling berbeda. Tapi dia sepertinya tidak memprovokasi dia sama sekali. Xia Ruofei memikirkan dalam pikirannya. Melihat Xia Ruofei mengabaikannya, Lu Yu kehilangan minat untuk berbicara. Keduanya kembali ke gedung Profesor Tian dalam diam. Di ruang tamu, Huan masih bermain sendirian. Terkadang dia mengeluarkan suara yang tidak berarti, dan terkadang dia tiba-tiba berdiri dan berjalan berputar-putar dengan berjinjit. Melihat Xia Ruofei dan Lu Yu masuk, Profesor Tian dan yang lainnya berdiri untuk menyambut mereka. Xia Ruofei berinisiatif menunjukkan kepada semua orang paket obat Tiongkok di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, obatnya sudah dibeli. Aku akan menyeduh obatnya sekarang. Xia Sheng, aku harus merepotkanmu. Ma Ziming berkata dengan penuh terima kasih. Apakah obat Xia Ruofei efektif atau tidak, setidaknya dia punya niat baik. Ma Ziming dan istrinya berterima kasih kepada Xia Ruofei dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mengenai efek obatnya, keduanya sebenarnya tidak memiliki banyak harapan. Dengan sumber daya keuangan keluarga mereka, dokter terkenal mana yang tidak bisa mereka pekerjakan? Namun, autisme adalah masalah medis yang sulit di dunia, dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Profesor Tian, saya memerlukan pot tanah liat, kata Xia Ruofei kepada Profesor Tian. Ada satu di dapur, ikuti aku, kata Profesor Tian. Xia Ruofei mengikuti Profesor Tian ke dapur.
Ketika mereka sampai di pintu, dia berbalik dan berkata kepada Lu Yu, yang mencoba mengikutinya, "Nona Lu, proses pembuatan obat sangat penting. Tidak boleh ada gangguan apapun, jadi." Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei mengangkat bahu dan menatap Lu Yu. "Sebelum Lu Anda dapat mengatakan apapun," Profesor Tian mengerutkan kening dan berkata, "Yo, pergilah ke ruang tamu dan bermainlah dengan Huan-Huan. Resep Xiao Xia begitu berharga, tentu harus dirahasiakan. Apa yang kamu lakukan mengikuti kami masuk?" Lu Yu hanya bisa memutar matanya ke arah Xia Ruofei. Kemudian, dia meminta maaf dan meninggalkan dapur. Profesor Tian menemukan pot tanah liat untuk Xia Ruofei dan cara menggunakan kompor gas. Lalu, dia meninggalkan dapur. Xia Ruofei memasukkan herba ke dalam panci tanah liat, menambahkan air, lalu merebus obat di atas kompor gas. Sebelum Xia Ruofei bergabung dengan militer, dia telah membuatkan obat Tiongkok untuk kakeknya ketika dia sakit, jadi dia sudah tidak bernyanyi lagi dengan hal itu. Proses pembuatan obat Tiongkok merupakan proses penantian yang sangat membosankan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengawasi seluruh proses dan mengendalikan api dari waktu ke waktu. Selama proses ini, Profesor Tian dan yang lainnya sangat bijaksana dan tidak mengganggu Xia Ruofei di dapur. Xia Ruofei telah mencampurkan sekitar 10 dosis obat. Setelah selesai, ia menuangkan obat Tiongkok tersebut ke dalam panci sup keramik. Kemudian, dia mengeluarkan panci anggur kecil dari baja tahan karat dan menuangkan larutan kelopak bunga aneh itu ke dalam sup obat. Dia mengaduknya dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menunggu sup obat menjadi dingin. Butuh waktu lama untuk mendinginkan sepanci besar sup obat, tapi Xia Ruofei punya cara. Dia langsung memanggil gulungan petaroh dari tubuhnya dan kemudian meletakkan pot porselen berisi sup obat ke dalam ruang petaroh. Setelah menunggu di dapur sekitar 2 menit, Xia Ruofei mengeluarkan panci sup keramik lagi. Seperti yang diharapkan, setelah lebih dari 40 menit mendinginkan dalam medium, sup obat telah turun ke suhu yang dapat dimakan. Xia Ruofei pertama-tama mengisi mangkuk keramik kecil dengan makanan. Kemudian, dia mengeluarkan kantong vakum yang dia beli di apotek, membagi cairan obat menjadi 9 bagian, menyegelnya, dan memasukkannya ke dalam lemari es untuk disimpan. Kemudian, dia keluar dari dapur dengan sup obat. Bab 95. Afinitas alami. Xia Ruofei masuk ke ruang tamu dengan sup obat dan melihat Tian Huilan dalam pengaturan bisnis berbicara dengan Tian Huixin dan suaminya. Dia naik dan menyapa, "Sekretaris Tian, janji resmi Tian Huilan telah dibuat. Dia sekarang menjadi anggota Komite Partai Provinsi Tenggara dan Sekretaris Komite Partai Kota Sanshan." Penunjukan ini tentu saja akan dimuat di Southeast News. Semua orang di Kota Sanshan mengetahuinya, dan Xia Ruofei secara alami juga menyadarinya. Faktanya, Wu Liqian sudah mengambil posisi di Kabupaten Changping. Dia bahkan menelepon Xia Ruofei dan membayangkan bahwa jika dia membutuhkan sesuatu di Kabupaten Changping di masa depan, dia dapat meneleponnya melalui telepon pribadinya. Ini jelas merupakan tanda niat baik. Tian Huilan tersenyum lembut dan berkata, "Xia kecil, saya mendengar dari Huixin bahwa Anda pergi membuat obat Tiongkok untuk Huan-Huan. Terima kasih atas kerja kerasmu." "Terima kasih kembali. Saya juga tidak yakin dengan resep ini." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tetapi saya sangat berharap dapat membantu Huan-Huan. Dia anak yang lucu. Sayang sekali jika dia selalu seperti ini." Tian Huilan menghela napas dan mengangguk setuju. Xia Ruofei berkata, "Ngomong-ngomong, obat Tiongkok sudah siap, biarkan Huan-Huan meminumnya sekali. Saya sudah membuat total 10 porsi, dan 9 lainnya telah disimpan di lemari es. Anda cukup memberi mereka makan 3 kali sehari. Jika obat ini tepat, efeknya akan terlihat dalam 3 hari. Oke, terima kasih, Xia kecil," jawab Tian Huixin. Sementara itu, Lu Yu yang sedang bermain dengan Huan-Huan diam-diam menyarankan. Jelas sekali bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan Xia Ruofei bahwa hal itu akan berlaku dalam 3 hari. Pengobatan Tiongkok sendiri membutuhkan waktu lebih lama untuk diterapkan, dan pengobatan autisme selalu merupakan perjuangan yang panjang dan berlarut-larut. Apa yang disebut efek dalam 3 hari pada dasarnya hanyalah sebuah fantasi. Faktanya, bahkan Tian Huixin, Tian Huilan, dan Ma Ziming tidak memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Namun, demi kesopanan, mereka tidak mau menyuarakan refleksi mereka. Bagaimanapun, Xia Ruofei memiliki niat yang baik.
Profesor Tian adalah satu-satunya yang menantikan obat Xia Ruofei. Dia berkata dengan penuh semangat, Huixin, cepat berikan obatnya ke Huan Huan. Jawab Tian Huixin, kemudian, dia mengambil obat dari tangan Xia Ruofei, berjalan ke Huan Huan, dan berjongkok, dia berkata dengan lembut, Huan Huan, minumlah obat ini dan kamu akan menjadi lebih baik. Huan Huan menutup telinga ke arahnya dan tidak melihat ke arah Tian Huixin. Tian Huixin hanya bisa memaksa senyum dan mendekatkan mangkuk obat ke Huan Huan. Namun, ketika Huan Huan mencium bau obat Tiongkok, dia langsung memukul mangkuk itu dengan halus. Untungnya, Tian Huixin sudah sangat paham dengan berbagai tindakan Huan Huan, jadi dia menarik tangannya tepat waktu dan sup obatnya tidak tumpah. Dia tidak berdaya, lalu menatap suaminya dan berkata, Ziming, kita hanya bisa memaksanya untuk minum. Ma Ziming mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia berjalan mendekat dan memeluk Huan Huan. Berbeda dengan anak-anak lain, Huan Huan tidak terlalu menikmati pelukan orang tuanya. Dia tampak sangat jelek, terus-menerus meronta dalam pelukan Ma Ziming. TNMA, Nona Tian, kenapa Anda tidak? Izinkan saya mencobanya. Xia Ruofei tidak mau bertanya. Anda? Bahkan bibi dan paman kecilku tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana kamu bisa membuat Huan Huan meminum obatnya dengan patuh? Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek ketika dia mendengar ini. Xiao Xia, Huan Huan. Dia sedikit lepas kendali, kata Tian Huixin, merasa risih. Selain itu, dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang dewasa. Saya, takut Xia Ruofei tersenyum lembut dan berkata, saya akan mencoba. Jika tidak berhasil, kamu bisa menuangkan obatnya. Tian Huixin berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Xia Ruofei mengambil posisi dari tangan Tian Huixin dan berjongkok di depan Huan Huan. Dia berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Huan Huan, meskipun Huan Huan mengangkat kepalanya untuk melihat Xia Ruofei, matanya masih sangat jauh. Dia tidak melihat ke arah Xia Ruofei dan dengan cepat memerintahkan kepalanya untuk bermain dengan gasingnya. Xia Ruofei memperhatikan bahwa Huan Huan sepertinya sangat menyukai benda berputar. Saat mencari resep autisme, ia juga melihat banyak anak autis yang memiliki ciri-ciri tersebut. Dia mengeluarkan koin dari sakunya dan menjentikannya dengan lembut. Koin itu segera mulai berputar cepat di tanah. Benar saja, mata Huan Huan memperhatikan koin itu dan dia mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambilnya. Xia Ruofei mengambil koin itu sebelum dia bisa. Tanpa pikir panjang, Huan Huan mengambil koin itu dari tangan Xia Ruofei. Xia Ruofei membalik tangan dan membuka telapak tangan. Koin itu telah hilang, faktanya. Xia Ruofei dengan cepat menangkap koin itu di antara jari-jarinya. Selama Huan Huan mengepalkan tangannya ke telapak tangan Xia Ruofei, dia akan melihatnya. Namun, tindakan Xia Ruofei sangat cepat sehingga tidak hanya Huan Huan, bahkan orang dewasa yang hadir pun tidak dapat melihat misteri di baliknya. Huan Huan tampak bingung. Xia Ruofei membalik tangan dan membuka telapak tangan. Koin itu muncul lagi di telapak tangan. Senyuman murni muncul di wajah Huan Huan. Dia tampak terhibur dengan trik sulap kecil yang menarik ini. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil koin itu. Xia Ruofei menyerahkan tangannya dan berkata, Huan Huan, minum obatnya. Aku akan membuat koin itu muncul untukmu, oke? Dia berkata. Huan Huan mengedipkan matanya. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Xia Ruofei. Xia Ruofei menunjuk ke mangkuk obat dan berkata, kamu akan mendapat koin jika meminum obatnya. Setelah dia selesai berbicara, Xia Ruofei membuka dan menutup tangannya lagi. Koin itu muncul dan menghilang dalam sekejap. Huan Huan sangat terhibur sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Pasangan itu, Ma Ziming dan Tian Huixin, tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa membuat putri mereka begitu bahagia. Seorang guru koreksi profesional mungkin memiliki beberapa metode khusus untuk membuat Huan Huan mengikuti instruksi, tetapi mereka tidak akan mampu menarik perhatian Huan Huan dengan segera. Wajah Luyu awalnya penuh dengan penghinaan, tapi sekarang, matanya perlahan melebar dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Huan Huan akhirnya melihat ke mangkuk obat. Xia Ruofei menggunakan tangan isyarat untuk melakukan sihir, dan mendekatkan mangkuk ke mulut Huan Huan. Anehnya, Huan Huan tidak menolak. Dia menyesap sedikit dan mengerutkan kening. Obat Cina rasanya agak pahit, namun dicampur dengan larutan kelopak, rasa pahitnya berkurang banyak.
Rupanya hal itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu, Xia Ruofei menguatkan keberaniannya dan menggunakan trik sulap sederhana ini untuk memikat Huan Huan sambil memberinya setengah mangkuk sup obat. Ruang tamu sangat sunyi. Baru setelah Huan Huan selesai meminum semua obat, Tian Huixin datang dengan ekspresi terkejut dan mengambil mangkuk kosong. Dia berkata, "Xia kecil, kamu benar-benar pandai dalam hal ini." Xia Sheng, Ma Ziming juga berkata dengan gembira, "Jika bukan karena kamu tidak tahu apa-apa tentang autisme, aku akan mengira kamu adalah guru pengajaran khusus yang profesional. Sebenarnya, aku hanya mencobanya, mungkin Huan Huan dan aku cocok." Xia Ruofei berkata dengan rendah hati. Sepertinya membenarkan kata Xia Ruofei, Huan Huan yang baru saja meminum obatnya, segera menerkam dan dengan paksa mendorong jari Xia Ruofei, mencoba mencari koin itu. Wajah mungilnya yang berwarna merah muda terus bergesekan dengan tubuh Xia Ruofei seolah-olah Xia Ruofei memiliki ketertarikan alami yang membuatnya ingin dekat dengannya. Adegan ini membuat semua orang tertawa, dan mata Tian Huixin jelas masih berkaca-kaca. Sebagai ibu dari anak autis, perjalanannya sangatlah sulit. Setiap kemajuan kecil di Huan Huan bisa membuat Tian Huixin menangis kegirangan. Meskipun mereka baru saja meminum obatnya sekali, dan efeknya masih belum diketahui, Tian Huixin dan Ma Ziming masih merasakan secercah harapan karena suatu alasan. Huan Huan terus mengganggu gadis Xia Ruofei, dan Xia Ruofei menyukai boneka porselen kecil yang cantik. Dia duduk di lantai ruang tamu dan bermain dengannya. Resep Xia Ruofei adalah menenangkan saraf. Dengan bantuan larutan kelopak bunga, Huan Huan dengan cepat tertidur dan tertidur di pangkuan Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan hati-hati mengambil Huan Huan dan menyerahkannya ke Tian Huixin. Dia berkata dengan lembut, "Ini mungkin efek pengobatan Tiongkok. Biarkan dia tidur dulu. Setelah dia bangun, beri dia makan lalu minum obatnya." "Terima kasih, Xia kecil," kata Tian Huixin dengan tulus. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Bawa Huan Huan ke kamar tidur, Tian Huixin dengan hati-hati membawa Huan Huan dan membawanya ke kamar tidur di lantai atas. Xia Ruofei merapikan pakaiannya dan berjalan ke sofa di ruang tamu. Lu Yu, yang berdiri di samping, memandang Xia Ruofei dengan ekspresi rumit. Pria ini, yang sejak awal meninggalkan kesan buruk padanya, menjadi sedikit tidak terduga di matanya. Bab 96. Efek penyembuhan ajaib. Setelah menempatkan Huan Huan di kamar tidur, Tian Huixin turun untuk menyiapkan makan siang bersama Tian Huilan. Sementara itu, Ma Ziming menemani Profesor Tian membuat teh dan menyatukannya dengan Xia Ruofei. Lu Yu juga tidak tinggal di ruang tamu. Dia pergi ke dapur untuk mengoleksi dengan bibi bungsunya, Tian Huixin, yang sudah lama tidak dia temui, dan kemudian berlari ke atas untuk menemui Huan Huan. Dengan sangat cepat, Tian bersaudara telah menyiapkan makan siang. Huan Huan masih tidur, jadi semua orang pergi ke ruang makan untuk makan. Ini adalah kedua kalinya Xia Ruofei mendapat sambutan yang dimasak secara pribadi oleh sekretaris. Dia jauh lebih tenang dari yang pertama kali. Saat makan siang, Profesor Tian dan Ma Ziming sering bersulang untuk Xia Ruofei, terutama Profesor Tian. Putri dan menantu laki-lakinya telah kembali dari Hong Kong, dan autisme cucunya selalu sangat dingin, jadi dia sangat senang melihat secercah harapan. Hanya ada sedikit minuman yang tidak bisa diminum oleh tentara. Xia Ruofei telah menjadi tentara selama beberapa tahun. Dari mabuk-mabuk bir saat pertama kali bergabung dengan Angkatan Darat, dia bisa minum 2 kati anggur putih pada saat dia pensiun. Oleh karena itu, dia tidak menolak siapapun. Di antara pria ketiga itu, dia paling banyak minum, tapi dialah yang paling sadar. Bahkan saudara perempuan Tian, Tian Huilan dan Tian Huixin, bersulang untuk Xia Ruofei. Tentu saja, semua orang memuji buah persik sayuran kebun yang dibawakan Xia Ruofei, terutama rasa ikan masnya. Bahkan tuan muda dari keluarga kaya seperti Ma Ziming mau tidak mau memujinya. Meskipun Lu Yu makan dengan tenang, jarang sekali dia tidak menatap Xia Ruofei dan menghadap langsung ke sana. Ada kalanya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xia Ruofei secara diam-diam. Namun, ketika Xia Ruofei menoleh, dia segera membuang muka. Setelah makan, Xia Ruofei berkumpul sebentar dengan Profesor Tian dan yang lainnya dan memberitahu mereka tentang tindakan pencegahan dalam meminum sisa sup herbal. Dia berpikir bahwa keluarga itu akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama dan tidak pantas mengganggu mereka. Dia bangkit dan bersiap untuk pergi.
Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari tangga. Semua orang melihat ke atas. Ternyata Huan-Huan kecil sudah bangun dan bangun untuk turun. Tian Huixin segera berdiri dan pergi menyambutnya. Namun, sebelum dia bisa memeluk Huan-Huan, Huan-Huan dengan gesit memutar lengan dan langsung berlari ke arah Xia Ruofei. Mata yang besar dan mengamati Xia Ruofei dengan rasa ingin tahu dan malu, jantung Xia Ruofei berdetak kencang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mata Huan-Huan berbeda dari matanya di pagi hari. Tampaknya ada sedikit keaktifan di dalamnya. Xia Ruofei tahu bahwa solusi kelopak mungkin berhasil. Diam-diam dia bahagia. Sepertinya tebakannya benar. Meskipun autisme menunjukkan adanya hambatan sosial dan bahasa, namun autisme masih menimbulkan masalah pada perkembangan sistem saraf. Selama masalah fisik, solusi kelopak hampir tidak memiliki kekurangan. Itu telah dicoba dan diuji. Wajah Xia Ruofei menunjukkan senyuman ramah saat dia berjongkok dan menatap Huan-Huan. Benar saja, meski Huan-Huan tanpa sadar menghindarinya, dia tetap mempertahankan kontak mata di dekatnya selama 1 atau 2 detik. Tian Huixin dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Tian Huixin, khususnya, sangat sensitif terhadap pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dengan tangannya, matanya berkaca-kaca. Xia Ruofei dengan lembut memegang tangan kecil Huan-Huan dan berkata sambil tersenyum, "Huan-Huan, panggil aku paman." Huan-Huan ragu-ragu sejenak. Xia Ruofei memandangnya dengan semangat dan berkata, "Panggil aku paman." Huan-Huan perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan susah payah, "Fiu." "Fiu." Tian Huixin tiba-tiba menangis. Dan bahkan mata Ma Ziming tidak bisa menahan diri agar tidak memerah. Huan-Huan hampir berusia 5 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berbicara sejak dia dilahirkan. Meskipun dia bisa berbicara sebelumnya, itu semua hanyalah suku kata yang tidak ada artinya. Kali ini, meskipun pengucapannya masih belum jelas, terlihat jelas bahwa dia menanggapi permintaan Xia Ruofei dan berusaha keras untuk mengucapkan kata, "Paman." Api harapan berkobar di hati Ma Ziming dan istrinya. Peningkatan yang nyata seperti melewati ambang batas yang sangat besar. Keduanya paling memahami situasi Huan-Huan. Mereka yakin bahwa pengobatan Tiongkok Xia Ruofei memiliki efek yang menentukan. Meskipun terdengar seperti hayalan bahwa 1 dosis obat mempunyai efek seperti itu, mereka berdua mempercayainya tanpa keraguan. Xia Ruofei mengacungkan jempol pada Huan-Huan dan menyemangatinya, "Huan-Huan, kamu luar biasa." Kemudian, Xia Ruofei memegang bahu Huan-Huan dan mengarahkannya ke Tian Huixin. Dia menunjuk ke arah Tian Huixin dan berkata kepada Huan-Huan, "Huan-Huan, telepon ibu." Tian Huixin dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan menatap putrinya dengan sangat tegang. Dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya, apa yang membuatnya merasa bersyukur adalah mata Huan-Huan bertemu dengannya, dan ada rasa keintiman yang jelas terlihat. Saat berikutnya, Huan-Huan akhirnya membuka mulut, "Ibu. Ibu." Air mata Tian Huixin mengalir di wajahnya saat dia memeluk Huan-Huan erat-erat di pelukannya. Tubuhnya gemetar tak terkendali sambil terisak, "Putriku yang baik. Ibu telah menunggu hari ini." Ma Ziming mau tidak mau maju dan memeluk istri dan putrinya. Matanya juga berkaca-kaca. Hanya Huan-Huan yang masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa orang tuanya begitu bersemangat. Mata Tian Huilan juga basah. Dia dengan lembut menyeka air matanya dan berkata kepada Xia Ruofei, "Xiao Xia, terima kasih banyak. Xia, kamu telah banyak membantu keluarga kami, terima kasih." Profesor Tian berkata dengan penuh semangat. Luyu mengamati Xia Ruofei, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia membuka mulut, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia berjalan mendekat dan menghibur bibi kecil dengan suara lembut. Xia Ruofei menunggu mereka dengan tenang sebelum dia berkata, "Tuan Bu Tian, sepertinya resep saya benar. Saya percaya bahwa kondisi Huan-Huan akan membaik setelah perawatan. Namun, dia masih harus mulai belajar bahasa tersebut dari awal. Dia baru berusia 4 tahun sekarang, jadi belum terlambat." Saya tahu. Tian Huixin berkata dengan semangat, dapat berdoa dengan sangat cepat. Hambatan bahasa pada penderita autisme terutama disebabkan oleh masalah pada sistem saraf mereka, yang mengakibatkan kurangnya kemampuan belajar dan pemahaman di bidang ini.
Setelah akar masalah sistem saraf teratasi, mereka hanya perlu belajar berbicara seperti anak-anak normal, dan itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ma Ziming juga sangat gembira. Xia Sheng, kamu benar-benar seorang dokter ilahi. Anda telah menyelamatkan nasib Huan-Huan dan juga menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih. TNMA, sama-sama. Xia Ruofei tersenyum. Apakah resep saya efektif atau tidak, kita hanya akan tahu setelah seluruh pengobatan selesai. Ini pasti akan efektif. Ini pasti akan efektif. Ma Ziming berkata, saya hanya meminum 1 dosis obat, dan efeknya langsung terasa. Jika saya meminum 10 dosis obat secara berurutan, efeknya pasti akan lebih jelas. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya juga berharap demikian. Huan-Huan sangat lucu. Dia seharusnya memiliki masa kecil yang bahagia seperti anak normal dan tidak tenggelam dalam dunianya yang sepi. Ngomong-ngomong, Tuan Ma, tolong rahasiakan perlakuan saya terhadap Huan-Huan. Xia Ruofei berkata, pertama, obatnya belum diuji. Kedua, saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktik kedokteran. Selain itu, saya suka kedamaian dan ketenangan. Jika tersiar kabar bahwa sekelompok pasien datang ke rumahku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menangani mereka. Oke. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Jawab Ma Ziming. Saat ini, apapun yang dikatakan Xia Ruofei dianggap sebagai aturan emas. Tentu saja, dia tidak akan menentangnya. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Xia Ruofei berkata, Anda dapat menelepon saya kapan saja untuk memberitahu saya tentang situasi Huan-Huan. Jika efeknya bagus, saya akan menyiapkan obat untuk pengobatan kedua. Setelah 3 kursus, itu hampir selesai. 3 rangkaian pengobatan pada dasarnya sama dengan jumlah kelopak bunga yang menakjubkan itu. Kecuali penyakitnya sangat serius, pasti bisa disembuhkan. Saat Fang yang hendak keluar dari pintu, Luyu tiba-tiba menemukan, Xia Ruofei, tunggu sebentar. Bab 97. Turunkan harga dirimu. Yuyu. Profesor Tian mengerutkan kening dan berseru. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Luyu akan menimbulkan masalah lagi. Sejak awal, Luyu sepertinya memiliki hubungan buruk dengan Xia Ruofei. Tidak peduli bagaimana dia memandang Xia Ruofei, dia tidak menyukainya. Xia Ruofei berbalik dan menatap Luyu. Dia tersenyum dan bertanya, ada apa? Apa masalahnya? Luyu menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, saya berprasangka buruk terhadap Anda sebelumnya dan sikap saya tidak terlalu baik. Saya minta maaf. Xia Ruofei sedikit terkejut, tapi dia segera sadar kembali. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Ketika Luyu melihat senyuman Xia Ruofei, dia merasa Xia Ruofei sepertinya tidak peduli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Namun, dia tidak menunjukkannya dan melanjutkan, kamu. Bisakah kamu tinggal di sore hari? Huan-Huan. Suka bergaul denganmu, dan dia harus minum obatnya lagi nanti. Jika Anda di sana, kami akan tahu apa yang terjadi, jangan khawatir. Pengobatan Tiongkok tidak berbahaya, Xia Ruofei tersenyum. Aku tidak bermaksud seperti itu, jangan salah paham. Luyu segera berkata, aku hanya ingin kamu tinggal setengah hari lagi untuk menemani Huan-Huan. Ini akan bagus untuk kesembuhannya. Luyu memandang Xia Ruofei dan mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresi wajahnya lebih lembut. Namun, dia sudah mengertakkan gigi karena kebencian. Orang busuk ini, aku sudah merendahkan diriku untuk memohon padamu, namun kamu masih berusaha mempersulitku. Kamu benar-benar menyebalkan. Luyu benar-benar prihatin terhadap sepupunya Huan-Huan. Dia selalu berselisih dengan Xia Ruofei, dan dia hampir merendahkan suaranya sekarang. Xia Ruofei melihat antisipasi di mata Tian Huixin dan Ma Ziming. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Dia memandang Profesor Tian dan bertanya sambil tersenyum, Profesor Tian, apakah ini mengganggu reuni keluarga Anda? Xiao Xia, kami sangat senang kamu bersedia tinggal dan menemani Huan-Huan. Profesor Tian berkata dengan cepat. Ya. Xia Sheng, Huan-Huan sangat dekat denganmu. Tolong tinggal dan temani dia. Ma Ziming juga berkata cepat. Xia Ruofei berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah kalau begitu.
Aku tidak ada urusan hari ini, jadi aku akan kembali pada malam hari. Tatapan Luyu agak rumit, tapi dia tetap berkata dengan lembut, terima kasih. Sama-sama, kata Xiao Fei dengan tenang, saya juga menyukai Huan-Huan kecil dan berharap dia bisa pulih secepat mungkin. Xiao Fei kembali ke ruang tamu dan berlutut di depan Huan-Huan. Dia berkata dengan lembut, Huan-Huan, izinkan saya menunjukkan trik sulap lainnya. Oke. Huan-Huan sekarang mengerti bahwa sulit bagi tuannya untuk berbicara. Setelah memikirkannya dengan serius, dia menunjukkan senyuman yang sangat polos dan mengangguk dengan berat. Segera, Xiao Fei sedang bermain dengan Huan-Huan. Dia akan terkikik dari waktu ke waktu dan menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Tian Huixin membawakan makan siang Huan-Huan. Saat dia hendak memberinya makan, Xiao Fei diam-diam menghentikan Tian Huixin dan mencoba mendorong Huan-Huan untuk makan sendiri. Yang mengejutkan, Huan-Huan benar-benar mulai mengambil sendok kecil dan makan sendiri. Meskipun gerakannya masih sedikit canggung dan kendali tangannya yang baik mengalami beberapa masalah, menyebabkan dia menumpahkan banyak nasi dan sup, ini masih merupakan peningkatan yang sangat menggembirakan. Huan-Huan beristirahat sejenak setelah makan. Xiao Fei memanaskan dosis kedua obat Tiongkok dan membawanya. Kali ini, lebih lancar dari sebelumnya. Dia menghabiskan setengah mangkuk obat dalam beberapa suap dan kemudian mengganggu Xiao Fei untuk bermain game. Ini adalah pertama kalinya Ma Ziming dan Tian Huixin melihat putri mereka begitu melekat. Mereka sudah lama sakit, jadi mereka tahu banyak tentang autisme. Mereka secara alami tahu betapa bahagianya perubahan ini, dan mereka berdua sangat bersemangat. Huan-Huan kecil lelah lagi setelah bermain beberapa saat. Kali ini, dia tertidur di lantai. Tian Huixin dengan hati-hati membawa Huan-Huan ke atas untuk beristirahat. Setelah sekian lama, makan siang Xiao Fei hampir selesai, dan Huan-Huan sudah tidur, jadi dia pergi pada waktu yang tepat. Keluarga Profesor Tian, termasuk Tian Huilan dan Luyu, semuanya berdiri untuk mengirim Xiao Fei ke pintu. Ma Ziming bahkan memegang tangan Xiao Fei dan mengucapkan banyak terima kasih. Saat dia melihat Xiao Fei pergi dengan truk pick-up, Tian Huixin tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia tidak pernah berani berpikir bahwa perjalanan pulang yang normal akan memberi mereka secercah harapan dalam keputusasaan mereka. Ziming, tidak peduli seberapa pulihnya Huan-Huan kali ini, kita harus berterima kasih pada Xia kecil. Tian Huixin berkata kepada suaminya. Ma Ziming mengangguk setuju dan berkata, ya, biaya konsultasi untuk Xia Sheng tidak boleh murah. Tian Huilan tertawa. Ziming, aku tahu Xiao Xia sangat mencintai Huan-Huan. Dia jelas tidak mentraktir Huan-Huan demi uang. Kakak, kami tahu tentang ini. Ma Ziming berkata, tetapi dari sudut pandang kami masih harus mengungkapkan perasaan kami. Profesor Tian tahu bahwa menantu laki-lakinya memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Uang bukan apa-apa baginya. Karena itu, ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa membayar biaya konsultasi. Wajar saja mengeluarkan uang untuk ke dokter. Lagi pula, resep Xiao Xia sangat berharga. Sebelumnya, Profesor Tian mempercayai Xiao Fei tanpa syarat. Beberapa orang tidak berpikir demikian. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang berpikiran seperti itu. Perubahan Huan-Huan hari ini membuat semua orang tidak berani meremehkan keterampilan medis Xiao Fei. Ngomong-ngomong, Ziming, Xia kecil sedang memulai bisnisnya sendiri sekarang. Dia harus mengembangkan industri penanaman dan pemuliaan di masa depan. Bukankah Anda juga memiliki beberapa restoran berbintang Michelin di Hong Kong? Profesor Tian melanjutkan. Di masa depan, kamu juga dapat membantu Xiao Xia dalam karirnya. Tentu saja, tentu saja. Ma Ziming dengan cepat menjawab setelah mendengar itu. Orang kaya pada dasarnya paling peduli dengan kesehatan mereka. Xiao Fei pertama kali menarik Profesor Tian kembali dari ambang kematian karena infark miokard akut. Kali ini, ia bahkan punya solusi untuk masalah autisme yang sulit di dunia medis. Keterampilan medisnya telah diakui oleh Ma Ziming dari lubuk hatinya. Jika dia bisa berhubungan baik dengan seseorang seperti Xiao Fei dengan membantu bisnisnya, Ma Ziming akan dengan senang hati melakukannya. Tentu saja, Xiao Fei tidak mengetahui tentang diskusi antara Ma Ziming dan yang lainnya. Setelah meninggalkan Universitas Sanshan, dia langsung menuju ke villa liburan di pinggiran kota. Segera, mobil itu keluar dari kawasan perkotaan dan berbelok ke Jalan Raya Nasional 306.
Saat itu, telepon Xiao Fei berdering. Dia mengenakan celana jeans hari ini, dan ponselnya ada di sakunya. Dia dalam posisi mengemudi, jadi celananya agak ketat. Xiao Fei memegang kemudi dengan satu tangan dan sedikit mengangkat pantatnya. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya bersama yang lain. Posisi ini agak canggung. Pada saat ini, Xiao Fei tiba-tiba melihat bayangan hitam keluar dari sisi mobil. Meski memiliki refleks yang sangat baik, ia hanya sempat menginjak rem dan tanpa sadar berbelok ke kiri untuk menghindarinya. Namun, Xiao Fei dapat dengan jelas merasakan sisi kanan depan mobilnya menabrak sesuatu. Jantungnya berdegup kencang ketika dia menyadari bahwa dia mungkin telah menabrak seseorang. Bab 98. Penyembuhan. Xiao Fei segera keluar dari mobil untuk memeriksa dan melihat seekor anjing hitam berada di belakang kemudi sambil meratap. Salah satu kaki di depannya jelas terpelintir, dan banyak darah keluar dari kepalanya. Rupanya dia terluka parah. Awalnya, Xiao Fei merasa lega. Untungnya, dia tidak bertemu siapapun. Tapi di saat yang sama, dia sedikit khawatir. Anjing itu kotor dan penuh bekas luka. Jelas sekali bahwa itu adalah anjing pembohong. Meski anjingnya yang tiba-tiba berlari keluar dari pinggir jalan dan menabrak mobilnya, kini anjing tersebut terluka parah. Jika dia melarikan diri, dia mungkin akan mati. Xiao Fei berpikir sejenak dan merasa bahwa ini adalah kehidupan. Dia tidak akan bisa hidup tanpanya. Jadi, dia berjalan mendekat dan berjongkok untuk memeriksa luka anjing itu dengan cermat. Anjing hitam melihat Xiao Fei datang dan menunjukkan kewaspadaan. Ia meronta dan memamerkan giginya pada Xiao Fei. Sayangnya, cederanya terlalu serius. Begitu ia membuka mulutnya, darah keluar. Tampaknya tidak ada ancaman yang sama sekali. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu, kata Xiao Fei lembut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menopang punggung anjing hitam itu. Mungkin karena merasakan kebaikan Xiao Fei, permusuhan di mata anjing hitam perlahan memudar. Tubuhnya sedikit mendalam dan terus gemetar. Jelas sekali umurnya tidak akan lama lagi. Xiao Fei dengan cepat memanggil lukisan roh itu dan mengeluarkan resolusi kelopak bunga. Saat ini, Xiao Fei akan selalu menyimpan beberapa botol larutan kelopak bunga di ruang penyimpanannya jika terjadi keadaan darurat. Salah satu kelopaknya dicampur ke dalam air kolam roh spasial dan dipecah menjadi 3 botol. Xiao Fei membuka paksa mulut anjing hitam dan menuangkan seperempat larutan kelopak. Tubuh anjing hitam tiba-tiba bergetar, dan tampak jauh lebih energik dari sebelumnya. Warna matanya memanjang angsur menghilang, dan perlahan kembali. Xiao Fei sudah terbiasa dengan ini. Dia mengeluarkan kotak P3K dari luar angkasa dan merawat luka anjing hitam dengan sangat familiar. Setelah anjing hitam meminum larutan kelopak, ia tidak lagi merasa khawatir terhadap Xiao Fei. Sebaliknya, itu menunjukkan keintiman dan memungkinkan Xiao Fei untuk mengobati luka-lukanya. Setelah membersihkan dan mendisinfeksi luka kecil, Xiao Fei mengeluarkan belat dari kotak P3K dan berkata kepada anjing hitam, mungkin sedikit sakit, bersabarlah. Anjing hitam tentu saja tidak mengerti apa yang dia lakukan. Katakan, tapi itu menunjukkan ekspresi bingung yang sangat manusiawi. Xiao Fei tersenyum dan mengulurkan tangan untuk merasakan patah kaki anjing hitam itu. Kemudian, dia menggunakan kekerasan untuk memperbaiki tulang yang patah. Anjing hitam merengek kesakitan. Tetapi sepertinya tahu bahwa Xiao Fei membantu, jadi selain rasa sakit, dia tidak memiliki reaksi ekstrim lainnya. Xiao Fei dengan terampil menggunakan belat untuk memperbaiki kaki anjing hitam yang patah. Kemudian, ia menuangkan larutan kelopak bunga pada kaki yang patah. Anjing hitam segera merasakan sensasi sejuk dan rasa sakitnya berkurang drastis. Ia tidak bisa menahan tangisnya yang nyaman dan menggunakan hidungnya untuk menggosok tangan Xiao Fei, berputar sangat penuh kasih sayang. Xiao Fei berpikir, ki spiritual di ruang peta roh kaya. Jadi itu akan sangat bermanfaat bagi kesembuhan anjing hitam. Dia dengan lembut membawa anjing hitam dan mengirimkannya ke ruang peta roh sambil berpikir. Pada saat yang sama, Xiao Fei menggunakan pikirannya untuk memeriksa situasi di luar angkasa. Anjing hitam tampak sedikit terkejut dengan perubahan mendadak di sekitarnya, dan ia melihat sekeliling dengan gugup. Namun, lingkungan di ruang antar jauh lebih baik dibandingkan dunia luar. Segera, anjing hitam tidak lagi gelisah.
Ia berada di tanah dalam posisi yang sangat nyaman dengan mata sedikit tertutup, seolah tertidur. Saat itulah Xia Ruofei menyimpan lukisan itu di tubuhnya. Saat dia hendak masuk ke dalam mobil, telepon di sakunya berbunyi lagi. Dia menabrak anjing hitam hanya untuk menjawab panggilan ini. Setelah itu, dia sibuk merawat anjing hitam, sehingga teleponnya berbunyi beberapa saat sebelum berhenti. Dia tidak menyangka orang yang meneleponnya begitu gigih. Setelah beberapa saat, dia menelepon lagi. Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah teman sekelasnya selama 6 tahun, Guan Ping. Guan Ping adalah seorang agen real estate. Sebelumnya, Xia Ruofei sedang terburu-buru menjual rumahnya untuk mengobati penyakit Ibu Huzi. Melalui Guan Ping, dia berhasil menjual rumah tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Ling Qingsui juga menemukan alamat apartemen sewaan kelompok yang disewa Xia Ruofei saat itu melalui Guan Ping. Xia Ruofei mengangkat telepon dan bertanya, "Guan Ping, ada apa? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya?" Guan Ping berkata dengan nada menggoda, "Jangan bilang kamu sedang bersenang-senang dengan kampus Bele, Ling." "Apa yang kamu katakan? Kampus apa Bele, Ling?" Xia Ruofei berkata dengan perasaan bersalah. "Acting. Apakah kamu masih berpura-pura?" Guan Ping tertawa terbahak-bahak. "Ling Qingsui, Bele Kampus, bahkan berinisiatif menanyakan alamatmu. Sangat sulit bagi seorang gadis untuk merayu seorang pria. Guan Ping, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kamu selalu membicarakan Ling Qingsui?" Xia Ruofei berkata, "Jangan bilang kamu tertarik padanya." "Tentu saja aku menarik. Dia kaya dan berkaki panjang, siapa yang tidak menyukainya?" Guan Ping tertawa, "Sayangnya dia hanya tertarik padamu. Sebagai saudara, aku hanya bisa membasuh mukaku dengan air mata untuk memenuhi keinginanmu." "Omong kosong." Xia Ruofei tertawa dan memarahinya. "Kamu baik-baik saja atau tidak? Saya menutup telepon jika tidak ada yang lain. Aku masih harus menyetir." Jangan, ada sesuatu, ada sesuatu." Guan Ping dengan cepat bertanya, "Apakah kamu ada waktu luang besok malam? Yuan Lili akan bertunangan, dan dia ingin mengundang teman sekelas kita untuk berkumpul sebelum pertunangan. Tahun ini tepat 10 tahun setelah dia lulus SMP. Yuan Lili?" Gambaran seorang gadis muda muncul di benak Xia Ruofei. Dia bertunangan? Waktu benar-benar berlalu. Yuan Lili adalah teman sekelas SMP Xia Ruofei dan Guan Ping. Saat itu, dia adalah tipe orang yang tidak pamer. Namun, jika dia bisa berinisiatif mengundang mereka ke reuni kelas, dia pasti melakukannya dengan baik. Banyak hal bisa terjadi dalam 10 tahun. Tidak segera itu bagi seorang gadis untuk bertunangan di usia 24 tahun. Guan Ping menggoda, "Kamu hampir selesai berbicara dengan Bele Kampus, jadi kamu bisa bertunangan. Jangan tahan dia." Melihat Guan Ping berbicara tentang Ling Qingsui lagi, Xia Ruofei dengan cepat mengubah topik dan bertanya, "Apakah ada banyak siswa yang hadir besok malam?" Xia Ruofei bergabung dengan Angkatan Darat setelah lulus SMA. Dia hampir tidak memiliki kontak dengan teman-teman sekolah menengahnya, dan dia bahkan tidak dapat mengingat nama mereka. Paling banyak 10 atau 20. Banyak dari mereka yang pergi ke luar negeri, dan ada pula yang bekerja di tempat lain. Guan Ping berkata, "Saya sering jalan-jalan di Sanshan dan paling sering berhubungan dengan teman-teman sekelas saya. Jadi, Yuan Lili meminta saya melakukan yang terbaik untuk membantu pengaturannya." Kota Sanshan adalah kampung halaman yang terkenal bagi para imigran luar negeri. Hampir setiap keluarga mempunyai kerabat di luar negeri, dan banyak orang pergi ke luar negeri untuk bekerja atau belajar. Kalau begitu, Xia Ruofei ragu-ragu. Dia hampir memutuskan semua kontak dengan teman-teman sekolah menengahnya, dan mereka pasti sangat asing satu sama lain tidak bertemu selama 10 tahun. Faktanya, pertemuan seperti itu sebenarnya cukup membosankan. "Ruofei, kamu harus berpartisipasi. Aku tidak punya banyak hal untuk berbicara dengan teman sekelasku yang berprestasi. Jadi anggap saja itu sebagai temanku." Guan Ping menasihati, "Benar, si kecil gendut juga telah mengonfirmasi bahwa dia akan berpartisipasi. Nama si gendut adalah Pang Hao." Ketika mereka di sekolah menengah, dia dan Guan Ping adalah teman sekelas terdekat Xia Ruofei. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Kirimkan saya waktu dan tempatnya di WeChat nanti. Jemput aku di perusahaanku besok jam 6. Guan Ping tertawa.
Aku akan menumpangmu. Tidak masalah. Xia Ruofei langsung setuju. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei melanjutkan perjalanan kembali ke villa liburan. Dia langsung naik ke kamar tidurnya dan mengeluarkan gulungan peta roh dari telapak tangannya. Dia ingin masuk dan melihat bagaimana anjing hitam yang terluka kemudian pulih. Bab 99. Petir. Menghitung waktu, seharusnya beberapa jam telah berlalu di dalam ruangan. Xia Ruofei memperkirakan luka anjing hitam seharusnya sudah pulih sekarang. Benar saja, ketika dia memasuki medium tersebut, dia menemukan bahwa anjing hitam tidak lagi sedih. Luka kecil di tubuhnya sudah membentuk koreng, dan hanya patah tulang di kaki depannya yang belum pulih secepat itu. Saat ini ia sedang tertatih-tatih di depan kolam ikan luar angkasa, dan di depannya ada sepasang arwana merah. Xia Ruofei berkeringat dingin. Ia takut arwana merah itu ketakutan atau terluka. Maka ia segera berteriak dan berlari. Ketika anjing hitam mendengar suara Xia Ruofei, ia langsung tertatih-tatih ke arahnya dan mengibaskan ekornya ke arah Xia Ruofei. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Xia Ruofei melihat lebih dekat dan menyadari bahwa anjing hitam memang jauh lebih energik. Perubahan yang paling nyata adalah bulunya menjadi berkilau dan halus, dan tidak lagi terlihat dalam kesulitan. Xia Ruofei tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa mata anjing hitam itu sangat hidup, seolah-olah memiliki jejak kecerdasan. Anjing hitam berlari ke sisi Xia Ruofei dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat kaki Xia Ruofei. Ia terus mengibaskan ekornya ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu lapar? Dia hanya bertanya dengan santai, tapi ekor anjing hitam itu bergoyang-goyang lebih gembira. Ia bahkan menggonggong 2 kali, seolah menjawab pertanyaan Xia Ruofei. Hai. Anda bisa mengerti apa yang saya katakan? Xia Ruofei penasaran. Jika kamu lapar, kamu bisa mengibaskan ekormu. Jika tidak, kamu bisa mengibaskan ekormu. Xia Ruofei hanya melontarkan komentar sepintas. Ia tidak menyangka anjing hitam yang sedang mengibaskan ekornya akan langsung berhenti. Ia mengibaskan ekornya lalu berhenti lagi. Ia menatap Xia Ruofei dengan mata bersemangat. Kamu benar-benar bisa mengerti? Xia Ruofei menganggapnya sulit dipercaya. Semua orang tahu bahwa anjing dapat berkomunikasi dengan manusia, tetapi Xia Ruofei belum pernah mendengar bahwa anjing dapat berkomunikasi dengan manusia sejauh ini. Dia merasa ini mungkin hanya kebetulan, jadi dia melakukan beberapa tes lagi dan menemukan bahwa selama masalahnya sedikit lebih sederhana, anjing hitam akan mampu merespons dengan benar. Ia memang bisa mengerti apa yang dia katakan. Melihat Xia Ruofei menikmatinya, anjing hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak merengek beberapa kali karena sedih. Xia Ruofei akhirnya bereaksi dan tertawa. Saya tahu. Aku akan segera membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Tunggu saja. Dengan itu, Xia Ruofei berlari ke sisi kolam dan menggunakan jaring untuk menangkap 2 ikan mas. Penguasaannya atas ruang peta roh telah jauh melebihi sebelumnya. Dia bahkan bisa mengendalikan hewan di ruang angkasa sampai batas tertentu dengan pikirannya, jadi menangkap ikan cukup mudah baginya. Xia Ruofei melemparkan ikan mas rumput ke tanah. Ikan mas rumput masih melompat-lompat dengan panik. Anjing hitam telah menerkamnya untuk menggodanya. Tadi ia meneteskan air liur ke arah ikan di kolam, tapi jaraknya terlalu jauh untuk membantu. Xia Ruofei menyadari bahwa meskipun anjing hitam itu masih sedikit lumpuh, kecepatannya sudah sangat cepat. Rasanya seperti embusan angin saat melesat keluar. Agar anjing biasa dapat memahami sifat manusia, Xia Ruofei tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah efek magis dari kelopak bunga aneh dan ruang peta roh. Awalnya, Xia Ruofei khawatir tulang ikan akan tersangkut di mulut anjing hitam. Dia tidak menyangka anjing itu begitu pintar. Tulang ikan yang besar dikeluarkan saat dimakan, dan yang kecil langsung ditelan. Tak lama kemudian, kedua ikan itu habis. Ikan yang dihasilkan di alam itu enak sekali. Anjing hitam masih belum puas dan terus menggonggong ke arah Xia Ruofei. Anjing yang rakus, Xia Ruofei tertawa dan memarahi. Namun, ada banyak ikan di ruang tanpa batas dan mereka bisa berkembang biak sendiri. Xia Ruofei tidak bisa menghabiskan semuanya jadi dia tidak merasa kasihan pada beberapa ikan. Dia berlari dan menangkap 2 lagi dan melemparkannya ke anjing hitam. Setelah kedua ikan itu habis, anjing hitam berbaring di samping kaki Xia Ruofei dengan puas.
Xiao Wofei berlutut dan dengan lembut membelai bulu anjing hitam yang mengilap itu. Anjing hitam sepertinya menikmatinya dan menyipitkan matanya. Sudah takdir aku bertemu denganmu hari ini. Kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Xiao Wofei tersenyum dan berkata, tapi aku harus memberimu nama terlebih dahulu. Aku harus memanggilmu apa? Wang Cai. Hitam besar. Anjing hitam mengangkat kelopak matanya dan mendecakkan bibirnya beberapa kali, seolah-olah dia meremehkan rasa penamaan Xiao Wofei. Kelihatannya agak tidak sopan, Xiao Wofei menggaruk kepalanya dengan canggung. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya lihat kamu begitu cepat. Mengapa kami tidak memanggilmu petir? Bukankah itu nama yang keren? Anjing hitam membuka matanya dan mengibaskan ekornya ke arah Xiao Wofei sambil menggonggong. Xiao Wofei tahu bahwa ini berarti dia setuju, jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan memanggilmu secepat kilat mulai sekarang. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pria sombong. Tidaklah cukup jika namanya tidak cukup mencolok? Lightning menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Jelas sekali bahwa kalimat itu terlalu rumit untuk dipahami dengan kecerdasannya. Namun, spiritualitasnya yang terbatas masih membuatnya sangat bergantung dan akrab dengan Xiao Wofei. Setelah Xiao Wofei dan Lightning bermain sebentar di sela-sela, mereka bersiap untuk keluar dan menyiapkan makan malam. Sebelum dia pergi, dia telah memikirkannya. Jelas tidak mungkin membiarkan petir tetap berada di angkasa. Aliran waktu di sini 20 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Tinggal di sini sama dengan menghabiskan nyawa Lightning dengan cepat. Namun, luka Lightning belum sepenuhnya sembuh, jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk tetap berada di luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Wofei berpikir sejenak dan berkata kepada petir, "Petir, tinggallah di sini sebentar, tapi ada beberapa tempat yang tidak boleh kamu kunjungi, mengerti?" Xiao Wofei lalu menyalakan petir di sekeliling ruangan, menunjuk ladang sayur, kolam ikan, dan pohon nanmu emas di sana. Ia secara khusus menekankan pada kolam ikan kecil tempat arwana merah berada, kolam spiritual di angkasa, dan tanaman tanpa nama yang menghasilkan bunga eksotis. Selanjutnya, Xiao Wofei memancing lebih dari 10 ikan dari media dan menggunakan air kolam spiritual untuk menanamnya di tong kayu besar yang digunakan untuk merendam benih. Dia menyuruh petir untuk memakan ikan itu jika lapar. Xiao Wofei kemudian meninggalkan ruang petaro. Sebelum dia pergi, Xiao Wofei memberi kilat beberapa suap larutan kelopak dan mengoleskannya pada kakinya yang terluka. Namun, Xiao Wofei masih sedikit khawatir. Saat berada di luar, ia terus memperhatikan situasi di dalam ruangan. Ia menyadari bahwa petir sangat patuh. Meskipun ia berkeliaran di luar angkasa, ia tidak akan mendekati beberapa area terlarang yang telah dia tunjukkan. Setelah mengamati beberapa saat, Xiao Wofei akhirnya merasa nyaman. Xiao Wofei pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam dan mandi. Dia kemudian menjelajahi internet di kamarnya sebentar. Dia memperkirakan beberapa hari telah berlalu di sela sebelum dia memanggil lukisan roh dan menggunakan pikirannya untuk memeriksa situasi di dalam lukisan itu. Benar saja, petir sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Ia berlarian dengan gembira di luar angkasa, dan hanya ada 1 atau 2 ikan mas rumput yang tersisa di ember kayu. Ladang sayur-sayuran, kolam spiritual, kolam ikan, dan tanaman tanpa nama semuanya utuh. Jelas sekali, Lightning mengikuti instruksinya dengan ketat. Sambil berpikir, Xiao Wofei memindahkan petir keluar dari ruang petaro. Dan hanya ada 1 atau 2 ikan mas yang tersisa di ember kayu. Ladang sayur-sayuran, kolam spiritual, kolam ikan, dan tanaman tanpa nama semuanya utuh. Bab 100. Reuni teman sekelas. Lightning sedikit bingung dengan perubahan mendadak di sekitarnya. Udara di luar jauh lebih buruk daripada udara di luar angkasa, yang membuatnya tidak nyaman. Namun, ketika melihat Xiao Wofei, ia langsung menerkamnya karena terkejut. Ia mengibaskan ekornya di sekitar Xiao Wofei, mencoba menyenangkannya. Meskipun Xiao Wofei baru berada di luar selama beberapa jam, rasanya seperti dia tidak bertemu kegembiraan selama beberapa hari. Rasanya mereka akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama. Xiao Wofei memegang bulu halusnya dan tersenyum. Petir, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Pakan! 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 Lightning berseru dengan gembira dan menjilat tangan Xiao Wofei dengan penuh kasih sayang.
Xia Ruofei membawa petir ke bawah dan menyalakan pemanas di ruang tamu. Dia menyuruh petir untuk beristirahat di ruangan ini pada malam hari dan menyuruhnya pergi ke halaman untuk membuang air. Perintah sederhana seperti itu tidak sulit dipahami oleh petir yang memiliki kecerdasan. Dia hanya bisa menyelesaikannya malam ini. Besok, dia akan meminta tim konstruksi untuk membantu membangun kandang di halaman, agar petir bisa memiliki kamarnya sendiri. Xia Ruofei bermain-main dengan petir beberapa saat sebelum membiarkannya tetap berada di ruang tamu di lantai pertama. Kemudian, dia kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Pagi berikutnya, Xia Ruofei pertama kali menyiapkan sayuran untuk klub 11 Jiangyu dan restoran Lingji. Setelah staf pembelian dari kedua restoran mengirimkan sayuran tersebut, dia menyiapkan sarapan sederhana. Para pekerja di lokasi konstruksi hampir mulai bekerja. Xia Ruofei menemui Meneerli dan bertanya mencari 2 tukang kayu untuk membangun kandang besar di sudut halaman villa. Lightning sangat puas dengan rumah barunya dan mengibaskan ekornya ke arah Xia Ruofei. Setelah menyelesaikan masalah penginapan Lightning, Xia Ruofei membawa berkeliling villa lagi, menandai lingkup pengaruhnya. Di masa depan, Lightning harus memikul tanggung jawab berat untuk menjaga rumah. Xia Ruofei memeriksa kemajuan lokasi konstruksi dan pergi ke halaman belakang untuk memasak kubis. Segera, dia menjalani hari yang santai. Sekitar pukul 4, Xia Ruofei menjelaskan dengan kilat dan pergi dari villa, langsung menuju kota Sanshan. Setelah menjemput Guanping dari agen real estate tempat dia bekerja, Xia Ruofei mengetahui bahwa Yuan Lili telah mendirikan tempat pertemuan di alma mater mereka, sekolah menengah kedua Xuanji Sanshan. Bagaimana situasinya? Bagaimana kamu bisa lari ke sekolah menengah kedua untuk bertemu? Xia Ruofei bertanya sambil mengemudi. Yuan Lili berkata dia ingin mengunjungi tempat lama itu lagi. Saya kira mereka akan sampai di sana beberapa luka lagi. Guanping tertawa dan berkata, kami hanyalah pekerja dewasa. Kami hanya bisa berkumpul saat ini dan kemudian pergi ke hotel bersama. Kunjungan ke tempat tua. Xia Ruofei tertawa. Sudah berapa lama sejak Yuan Lili terakhir kali kembali ke Tiga Gunung? Saya mendengar dia pergi ke luar negeri untuk belajar dan kemudian tinggal di Amerika Serikat untuk bekerja. Guanping berkata, kali ini, aku akan keluar lagi setelah pertunangan. Dipahami. Xia Ruofei mengangguk. Sekolah menengah kedua Sanshan tidak jauh dari perusahaan Guanping. Tidak butuh waktu lama bagi Xia Ruofei untuk sampai di sekolah. Setelah belajar di sini selama bertahun-tahun, Xia Ruofei secara alami akrab dengan medan di sini. Dia segera menemukan tempat parkir dan memarkir mobil. Kemudian mereka berdua berjalan menuju SMP nomor 2. Sesampainya di pintu masuk SMP No 2, mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar kampus. Dikelilingi oleh masa itu adalah seorang wanita berusia akhir 20-an. Dia berpakaian sangat modis dan bahkan riasan tipis di wajahnya. Dia adalah Yuan Lili, yang merawat mereka hari ini. Samar-samar Xia Ruofei masih bisa mengingat penampilan Yuan Lili ketika dia masih di sekolah menengah. Sebagai perbandingan, dia memang banyak berubah. Namun penampilan luarnya masih sama seperti sebelumnya. Jika mereka bertemu di jalan, Xia Ruofei mungkin tidak bisa mengenalinya. Melihat mereka berdua, Yuan Lili tersenyum dan berkata, Guanping, kalian benar-benar datang pada waktu yang tepat. Para pekerja kantoran tidak bisa menahannya. Guanping tertawa dan berkata, saya tidak menunda apapun, bukan? Itu benar, Yuan Lili tersenyum dan menoleh ke arah Xia Ruofei. Kamu adalah Xia Ruofei, kan? Kamu tidak banyak berubah sejak saat itu. Yuan Lili, selamat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Yuan Lili berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Saat ini, siswa lain maju untuk menyambutnya. Salah satu anak laki-laki gemuk itu meninju dada Xia Ruofei dan memarahinya sambil bercanda. Xia Ruofei, kudengar kamu sudah kembali selama 2-3 bulan dan kamu masih belum datang mencariku. Apakah kamu tidak melihatku sebagai saudaramu lagi? Orang ini adalah Pang Hao, teman baik Xia Ruofei di sekolah menengah pertama. Xia Ruofei telah berada di Angkatan Darat selama 7 tahun dan pada dasarnya memutuskan semua kontak dengan teman-teman sekelasnya di SMP. Setelah dia kembali dari Angkatan Darat, dia sama sekali tidak bermaksud menghubungi teman-teman sekelasnya karena penyakitnya yang mematikan. Setelah mendapatkan uang petaroh, dia fokus pada pengembangan lapangan.
Xia Ruofei memeluk Pang Hao dan berkata sambil tersenyum, sedikit simbol, kamu menjadi semakin horizontal. Aku seharusnya menyebutmu gendut sekarang, kan? Kamu, orang ini, apakah kamu sedang menggosoknya? Mata kecil Pang Hao melebar saat dia menegur sambil tersenyum. Siswa lain juga datang untuk menyambut Xia Ruofei, terutama siswa perempuan. Mereka memandang Xia Ruofei dengan kilatan di mata mereka. Teman-teman sekelas di kota Sanshan ini kurang berhubungan satu sama lain. Namun, Xia Ruofei telah bergabung dengan Angkatan Darat setelah lulus sekolah menengah dan tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Oleh karena itu, dia sedikit misterius di mata teman-teman sekelasnya. Selain itu, Xia Ruofei telah menyerap banyak kelopak bunga eksotis. Seluruh orangnya telah sedikit berubah, dan ada sedikit rasa kedekatan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Huan-Huan kecil bersedia dekat dengan Xia Ruofei. Selain itu, penampilan Xia Ruofei tidak buruk, sehingga mata para siswi lajang bersinar. Tiba-tiba, Xia Ruofei menjadi fokus perhatian semua orang. Dia tidak terbiasa dan hanya bisa berpura-pura bersikap sopan kepada siswa yang memiliki kesan samar tentang dirinya. Saat ini, sebuah suara terdengar, haha, Ruofei, sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih sangat populer. Xia Ruofei berbalik dan melihat seorang siswa laki-laki. Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulitnya berkilau seperti rambutnya. Dia tampak seperti pengantin pria. Namun senyuman palsu di wajahnya kurang tulus. Xia Ruofei dengan cepat mencoba mengingat dan kemudian bertanya dengan ragu, kamu adalah Liu Hang, pengawas kelas Liu. Kupikir kamu tidak mengingatku. Haha, lumayan, lumayan. Anda masih bisa mengingatnya. Liu Hang berkata sambil tersenyum. Liu Hang adalah pengawas kelas tahun ketiga SMP Xia Ruofei. Saat itu, Xia Ruofei adalah anggota komite olahraga dan juga anggota komite kelas. Namun, hubungan mereka tidak pernah baik. Di tahun ketiga SMP, Xia Ruofei sering membolos belajar mandiri di malam hari untuk keluar dan bermain basket. Liu Hang sering mengadu padanya. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat mengingat namanya setelah beberapa saat, lupakan siapapun kecuali pengawas kelas. Xia Ruofei tertawa saat melihatnya bingung Liu Hang. Haha, Ruofei, kudengar kamu tidak berhasil dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun itu, jadi kamu langsung masuk Angkatan Darat? Liu Hang bertanya. Xia Ruofei tersenyum tipis. Itu benar. Saya tidak masuk. Saya juga tidak mau belajar. Jadi, saya berangkat ke Angkatan Darat. Menjadi tentara sebenarnya tidaklah buruk. Ini cara yang bagus untuk melatih orang, kata Liu Hang. Lalu, dia langsung mengganti topik dan sengaja menunjukkan ekspresi bingung. Tapi setahu saya, ada yang pensiun dari TNI Angkatan Darat selama 2 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. Mengapa Anda kembali setelah 7 tahun? Apakah kamu melakukan kesalahan di Angkatan Darat?